teror. Firman masih syok, jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya masih dipenuhi makhluk berbulu hitam tadi. Apalagi jika mengingat saat-saat ia dikejar makhluk itu. Keringat dingin pun tak kunjung mereda. Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha menenangkan dirinya. Dan tak ingin berlama-lama berada di percabangan tersebut. Terus kita ambil jalur yang mana men? Tanya Agung. Memulai obrolan agar Firman tak banyak melamun. Kayaknya sih ke kanan Gung, soalnya jalur kiri makin ke sana makin rempit kayak udah lama gak keinjek orang. Jawab Firman yang mulai terlihat sedikit tenang. Gimana lu udah bisa mulai perjalanan lagi kan? Tanya Agung pada Firman. Ayo, takut kemalaman di sini, jawab Firman. Kaki lu gimana Jak? Masih sakit gak? Tanya Randy. Aman Koren. Udah enakan, jawab Jaka sembari sedikit menggoyangkan kakinya yang terkilir. Mereka kembali berjalan berharap segera sampai di pos 4, dengan kesepakatan bersama mereka mengambil jalur kanan. Kini perjalanan mulai normal kembali karena kaki Jaka yang sudah membaik. Ternyata jalur yang mereka ambil adalah jalur yang benar. Pukul 5 sore mereka sudah sampai di pos 4. Rencana mereka untuk sampai di Ranukumbolo pukul 4 sore tentu saja gagal. Tapi tak apa, jarak dari pos 4 sampai Ranukumbolo hanya perlu waktu sekitar 30 menit saja, itu artinya mereka masih bisa melihat sunset di sana. Tak ada istirahat di sana, mereka langsung meninggalkan pos 4 karena mengejar waktu. Jalur yang dilalui saat ini adalah menuruni bukit. Di perjalanan menuju Ranukumbolo mereka berpapasan dengan para pendaki yang kebetulan akan turun. Kelompok mereka terdiri dari 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka saling menyapa dan diketahuilah bahwa kelompok tersebut berasal dari Jakarta. Kok gak ngecam dulu di Ranukumbolo Mas? Sayang loh sunsetnya bagus, ujar Firman. Enggak. Kita udah sepakat buat turun sore ini, jawab salah satu dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin kelompok. Lagian ini malam satu suro, tambahnya dengan suara berbisik tapi masih bisa didengar oleh Firman dan teman-temannya. Seketika Agung, Randy, Firman dan Jaka saling memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Firman dan Jaka yang tidak tahu hal itu tentu saja merasa kaget. Sedangkan Agung dan Randy tidak merasa kaget karena sudah tahu dari pelayan di pasar tadi pagi. Tapi tak bisa dipungkiri dalam hati mereka berdua ada rasa takut. Setelah mengucapkan hal itu, kelompok dari Jakarta tersebut pamit melanjutkan perjalanan. Gung yakin mau lanjut, tanya Jaka. Gimana lagi kita udah sampai sini Nanggung? Jawab Agung. Gak apa-apa kita kan cuma mau lihat keindahan alam gak ada niat lain, timpal Randy. Sebenarnya Firman merasa gamang apalagi jika mengingat kejadian di percabangan jalur tadi. Tapi benar kata Agung, Nanggung. Setelah menguatkan satu sama lain mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Semangat mereka kembali menggebu tatkala disuguhi pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Agung yang berada di paling depan barisan berhenti dan diikuti oleh ketiga temannya. Mereka terpukau oleh keindahan alam di depan matanya. Ketakutan mereka seakan luntur ketika melihat pemandangan Ranukumbolo yang begitu indah. Nama Ranukumbolo di kalangan para pecinta alam sudah tidak asing lagi. Karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indah. Banyak juga dari mereka yang menjuluki Ranukumbolo sebagai surganya Semeru. Mereka kembali berjalan dan tak sabar ingin segera sampai di Ranu. Namun mereka kembali bertemu dengan sekelompok pendaki yang akan turun gunung. Mereka kembali bertegur sapa, ketakutan yang semula musnah seakan hidup kembali mengingat hanya akan ada mereka berempat di gunung ini nanti malam. Tak berselang lama mereka sampai di Ranukumbolo, kedatangan mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sungguh rasa capek yang mereka rasakan di perjalanan terbayar lunas, udara yang segar akan membebaskan segala pikiran pusing yang disebabkan oleh kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, pemandangan danau yang indah bak lukisan, matahari yang akan terbenam dengan cahaya kemerahan membuat siapa saja akan betah berlama-lama sini. Tak ingin menyia-nyiakan hal tersebut, mereka mengabadikannya dengan berfoto bersama, berharap suatu saat bisa menjadi pengobat rindu mereka pada Ranukumbolo. Setelah puas berfoto dan menikmati pemandangan, kini cacing-cacing di perut mereka mulai berontak minta diberi makan. Mereka kembali ke misi awal untuk memasak makan malam.
Agung dan Randy mulai mengeluarkan bahan makanan dari tas keriernya, sedangkan Firman dan Jaka memilih untuk mencari kayu bakar sebelum hari benar-benar gelap. Rencananya mereka akan membuat api unggun dengan kayu bakar tersebut. Firman dan Jaka mulai mencari kayu bakar, mereka mengumpulkan ranting kering yang berjatuhan. Sayup-sayup Jaka mendengar seperti suara gamelan yang Jawa yang ditabuh, namun suaranya terdengar jauh. Jaka menghentikan kegiatannya, ia menajamkan pendengarannya takut jika ia salah dengar. Ia yakin apa yang ia dengar memang benar suara gamelan, lantas ia menoleh pada Firman. "Men, lu denger gak?" tanya Jaka. Firman menoleh kemudian mengangguk, "Iya Jak, gua juga dengar," jawabnya. Rasanya suasana seketika menjadi horor apalagi saat ini hari mulai gelap. "Udahlah segini aja ini juga udah cukup," ujar Jaka. "Yuk balik lagian hari mulai surup," timpal Firman. Mereka bergegas pergi dari hutan, namun baru beberapa langkah mereka kembali dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil nama Jaka. "Jaka, Jaka, Jaka." Suara perempuan yang begitu lirih ditambah isakan yang menyayat hati. Dengan susah payah Jaka dan Firman menelan salivanya. Dada mereka bergemuruh naik turun, keringat dingin mulai membasahi wajah mereka. Rasanya ingin sekali berlari namun kaki terasa sangat berat. "Jaka, Jaka." Suara perempuan itu kembali muncul dan kini terdengar lebih dekat. Dengan susah payah keduanya menoleh, rasa takut memang menyelimuti tubuh mereka tapi rasa penasaran juga memenuhi pikirannya. Saat mereka berhasil menoleh tepampanglah sebuah makhluk yang begitu menyeramkan. Seorang wanita dengan mulut yang robek sampai ke telinga, bola mata yang berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya serta wajah yang membusuk dan rambut acan-acakan yang menjuntai sampai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Tubuh Firman dan Jaka bergetar hebat bahkan kayu bakar yang mereka bawa kini berserakan di tanah. Gegebuk, Jaka pingsan dan terjuntai ke tanah, sedangkan Firman berlari tunggang langgang meninggalkan Jaka. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan Jaka namun makhluk tersebut terus mendekat, membuatnya terpaksa berlari menjauh. "Kakek Panca, Gung tolongin Jaka," teriak Firman panik. Dia menghampiri Agung dan Randy dengan nafas memburu dan wajah pucat khas orang ketakutan. Randy yang sedang memasak sontak berhenti kala melihat Firman yang berlari kencang dan ketakutan. Tak kalah kaget, Randy yang sedang mendirikan tenda pun meninggalkan pekerjaannya. "Kenapa men? Jaka mana?" tanya Agung ikut panik. "Gua ketemu setan dan Jaka pingsan di hutan," jawab Firman sembari mengacak kasar rambutnya. "Kok bisa?" tanya Randy dan Agung bersamaan, sembari membelalakkan matanya. "Gua gak bisa jelasin sekarang, mendingan kita temui Jaka, gua takut dia kenapa-kenapa," ujar Firman putus asa. "Kenapa lu tinggalin dia sendiri men?" tanya Randy menekankan pertanyaannya. Tak ingin membuang waktu, Firman menarik lengan temannya tersebut. Di pikirannya saat ini hanya ada Jaka. Ia khawatir dan merasa bersalah karena meninggalkan Jaka sendirian di hutan. Mereka bertiga berlari mengikuti Firman dan masuk ke dalam hutan. Kini hari mulai gelap dan mereka tak sempat membawa headlamp. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya malam. Dengan keadaan gelap seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat Jaka pingsan. "Lu yakin ini jalannya men?" tanya Randy. "Iya Ren, gua masih inget ini jalannya," jawab Firman. "Itu di depan situ Gung, Ren," ujar Firman menunjuk tempat di mana ia bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. "Tadi Jaka pingsan di sini Gung. Gua inget banget, bahkan kayu bakar yang berserakan ini gua sama Jaka yang kumpulin. Tapi kenapa Jaka gak ada?" ujar Firman panik saat tak menemukan Jaka di tempatnya. Mereka terus menoleh ke sembarang arah berharap bisa melihat keberadaan Jaka, namun nihil karena hutan yang lumayan lebat juga jarak pandang yang terbatas begitu menyulitkan mereka. Kepanikan yang mereka rasakan kini makin bertambah. Ada rasa menyesal di hati Firman karena meninggalkan Jaka sendirian, tapi ia tak punya pilihan lain saat itu. Kini mereka mulai berteriak memanggil Jaka. Sembari terus menyusuri hutan berharap ada jawaban dari temannya tersebut, tapi nihil tak ada jawaban apapun yang mereka dengar.
Kita gak bisa cari Jaka dalam keadaan gelap kayak gini, sebaiknya kita kembali dulu ke tenda, kita ambil headlamp. Setelah itu baru kita balik lagi ke sini. Siapa tahu Jaka tadi udah sadar dan udah kembali ke tenda. Ujar Agung. Bener kata Agung, lagian kita jangan terlalu jauh masuk ke hutan takutnya kita nyasar. Timpal Randy. Firman yang masih panik hanya bisa mengikuti saran teman-temannya. Mereka berbalik arah meninggalkan hutan menuju tenda. Ada sebuah harapan di hati Firman, berharap Jaka sudah sampai di tenda saat mereka sampai. Sampai di tenda mereka dan tak menemukan Jaka di sana, hati mereka kembali mencemas. Namun tak ingin berhenti sampai di situ, kini mereka mulai mengumpulkan barang yang akan mereka bawa untuk mencari Jaka. Headlamp dan belati kecil mereka bawa, tak lupa sebotol air minum untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu Jaka nanti, siapa tahu Jaka membutuhkannya. Sebelum memulai perjalanan mencari Jaka, mereka berdoa terlebih dahulu, meminta keselamatan kepada Sang Kuasa dan kemudahan untuk menemukan temanya. Agung melirik jam tangannya. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:30 tepat. Mereka kembali menyusuri hutan. Tujuan pertama saat ini adalah kembali ke lokasi tempat Jaka pingsan. Mereka berpikir mungkin Jaka masih berada tak jauh dari sana. Hanya saja tadi mereka tak bisa menemukannya karena pencahayaan yang terbatas. Saat mereka tiba di sana, kekecewaan kembali hadir, tapi mereka tak putus asa, mereka terus menyorotkan headlamp ke semua arah. Namun Jaka tetap tak ada. Apa kita cari Jaka ke dalam hutan lagi? Tanya Agung. Ayuk, siapa tahu Jaka tadi siuman dan dia lupa jalan pulang ke tenda dan berjalan ke hutan, timpal Randy. Bisa jadi, kita ambil arah mana ini Gung? Kini giliran Firman yang bertanya. Arah barat sudah kita telusuri, jadi sekarang kita ke timur, jawab Agung. Kini mereka berjalan ke arah timur, sembari terus mengarah headlamp ke setiap arah. Sesekali mereka berteriak manggil Jaka. Lumayan lama mereka berjalan, tapi mereka merasa ada yang janggal. Dek, kok kita balik lagi ke sini? Tanya Firman yang menyadari tempat yang dia injak adalah tempat semula Jaka pingsan. Lah iya, itu kayu bakar lumen, jawab Agung sembari menunjuk kayu bakar yang menjadi penanda tempat Firman meninggalkan Jaka. Seingat gua kita jalan lurus, kenapa bisa ada di sini lagi? Wah, ada yang gak beres nih, timpal Randy. Suasana seketika hening, semuanya hanyut dalam pikirannya masing-masing. Sekarang kita ke arah utara, siapa tahu ada petunjuk. Kita gak boleh menyerah. Kita datang berempat, pulang pun harus berempat, ujar Agung memulai obrolan. Randy dan Firman hanya menuruti kata-kata Agung. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan, sembari menyorotkan headlamp dan memanggil nama Jaka seperti sebelumnya. Kali ini hutan yang mereka lalui lebih lebat dari yang sebelumnya. Bahkan lumut-lumut memenuhi jalan mereka injak. Mungkin karena cahaya matahari yang tak bisa menembus rimbunnya pepohonan mengakibatkan hutan ini sangat lembab. Bahkan suara-suara hewan malam pun tak terdengar sama sekali. Benar-benar hening, tak seperti hutan pada umumnya. Hutan berlumut berhasil mereka lalui. Kini hutan kembali normal seperti semula. Namun lagi-lagi mereka tercengang dengan pemandangan di hadapan. Mereka kembali lagi ke tempat semula. Bingung, putus asa, menyesal, semua menjadi satu. Mereka bertiga duduk di akar-akar pohon dengan pikiran yang tak karuan. Lapar yang semula mereka rasakan kini hilang entah kemana. Semua pertanyaan tertuju pada Jaka. Serak, serak, serak. Seperti suara daun-daun kering yang terinjak orang. Sontak mereka kaget dan ketiganya menoleh bersamaan ke sumber-sumber suara. Berharap yang datang adalah Jaka. Tapi yang datang ternyata adalah seorang kakek-kakek. Dia memakai pakaian khas Jawa dengan belangkon yang menempel di kepalanya. Ia berjalan ke arah mereka bertiga. Siapa dia Agung? Tanya Randy penasaran. Mana gua tahu, jawab Agung ketus menanggapi pertanyaan konyol Randy. Sedangkan Firman lebih kaget dibandingkan kedua temannya. Kakek yang tadi ketemu saya di pasar kan? Tanya Firman. Iya, itu saya. Saya sudah peringatkan kamu agar pergi dari sini tapi kamu tak mendengarnya. Jawabnya ketus. Lu kenal sama kakek ini men? Tanya Randy. Iya, gua ketemu dia di pasar tadi pagi. Jawab Firman. Terus dia ngomong apa? Tanya Agung penasaran. Dia bilang kalau gua harus pergi dari sini. Tapi gua gak ngerti maksudnya dan dia kelihatan marah sama gua. Jawab Firman. Saya bisa bantu mengantarkan jika kalian ingin menemukan teman kalian.
ujar kakek tersebut, nama saya Panca, tambahnya. Seketika wajah ketiganya berbinar mendengar itu. Walaupun mereka masih ragu pada kakek bernama Panca tersebut, tapi perjalanan ini sangat berat dan beresiko. Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai ke ujung hutan ini, setelahnya kalian akan meneruskan perjalanan tanpa saya, ujar kakek Panca. Baik kek, ujar ketiganya bersamaan. Tapi teman saya ada di mana sekarang kek? Tanya Agung. Dia berada di sebuah perkampungan bernama Kampung Batu Karut, lumayan jauh dari sini, jawab kakek Panca. Dia melakukan satu kesalahan yang fatal. Kalian harus sampai di sana sebelum tengah malam, jika tidak nyawanya dia taruhannya, tambahnya. Nasib Jaka, sekarang kalian cepatlah menuju tenda, persiapkan semuanya sematang mungkin, jangan lupa isi perut kalian terlebih dahulu, perjalanan lumayan jauh, dan memerlukan tenaga dan pikiran ekstra untuk sampai ke sana, saya akan tunggu kalian di sini. Ujar kakek Panca. Baik kek, jawab ketiganya bersamaan. Merek bergegas meninggalkan kakek Panca, secepat mungkin mereka harus sampai ke tenda menurut penuturan kakek Panca. Saat Agung menyuruh Jaka mengembalikan kalung safir itu, Jaka hanya berpura-pura mengembalikannya. Dan dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong celananya. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Pasalnya kalung tersebut adalah kalung yang akan dijadikan persembahan untuk leluhur oleh para makhluk penghuni gunung ini. Setiap malam satu suro mereka akan melakukan ritual persembahan untuk para leluhur agar kekuatan mereka bertambah. Namun dengan lancangnya Jaka mengambil kalung itu. Dan sebagai balasannya Jaka akan dijadikan tumbal tambahan oleh mereka. Gua udah bilang sama Jaka jangan ambil itu kalung, ujar Agung sembari berjalan tergesa-gesa. Gua juga gak ngangka kalau dia nekat mengambil kalung itu, gua kira saat lu nyuruh dia buat balikin benda itu, semuanya udah beres, jawab Randy. Apa mungkin saat dia jatuh ke jurang juga ada hubungannya dengan kalung itu? Tanya Agung penasaran. Nah gua juga mikirnya gitu. Pantesan aja setelah kejadian itu dia berubah jadi pendiam. Mungkin dia udah ngerasa ada yang gak beres. Jawab Randy lagi. Tapi kita harus tetap selamatkan dia, biar gimana pun kita yang ngajak dia ke gunung ini, ujar Agung. Firman. Dia masih berjalan dengan diam. Lagi-lagi perasaan bersalah menghatuinya, walaupun tak semuanya salah Firman. Jaka hilang karena kesalahannya sendiri. Belum lagi perihal kakek Panca yang misterius, memenuhi pikirannya sesampainya di tenda mereka segera memasak makanan instan agar tak memakan banyak waktu. Untungnya nasi sudah matang sejak sebelum mereka mencari Jaka ke hutan. Randy membongkar kembali tenda setengah jadi yang ia bangun tadi, lalu memasukkannya ke dalam tas keriernya. Ketiganya makan dengan cepat dan segera merapikan kembali peralatan makannya. Mereka tidak akan membawa semua barang bawaan, hanya barang yang dianggap perlu saja yang mereka bawa, dan sisanya akan mereka tinggalkan di Ranu Kumbolo. Mereka membawa senter cadangan, obat-obatan serta makanan dan minuman instan. Tak lupa mereka membawa jas hujan untuk berjaga-jaga. Oke, semua barang udah siap. Kita hanya akan bawa satu tas saja dan akan membawanya bergantian. Perintah Agung. Firman dan Randy hanya mengangguk mengiyakan. Tanda mereka siap memulai perjalanan. Agung melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu saat ini menunjukkan pukul 7:30. Itu tandanya mereka hanya punya waktu 4,5 jam untuk menyelamatkan Jaka. Mereka kembali berjalan memasuki hutan untuk menemui kakek Panca. Benar saja, dari kejauhan kakek-kakek itu sudah menunggu mereka. Ia duduk di akar pohon ditemani kepulan asap rokok dari mulutnya. Lu pada yakin kalau dia manusia? Tanya Randy berbisik. Sebenarnya gua juga ragu Ren, tapi kakinya napak tanah, jawab Firman asal. Udah deket nih, jangan diomongin tar dia denger. Ujar Agung berbisik, pasalnya mereka penasaran dengan kakek Panca. Ia datang begitu saja entah dari mana. Tak mungkin ia tinggal di hutan ini seorang diri, ditambah lagi dia tahu bahwa kami sedang mencari Jaka, dan tahu pula tempat Jaka berada. Alasan apa yang membuat dia mau mengantarkan kami menemukan Jaka? Segala pertanyaan memenuhi kepala mereka. Namun demi keselamatan temanya, mau tidak mau mereka harus mempercayai kakek tersebut. Tenang saja kalian bisa mempercayaiku. Aku tidak ada niat jahat.
ujar kakek Panca seolah mengerti tentang keresahan ketiga pemuda tersebut. Iya kek, kita percaya, jawab Agung tergagap karena merasa tertangkap basah mencurigai kakek Panca. Kalian sudah siap memulai perjalanan? Tanya kakek Panca sembari berdiri dari duduknya. Kita tak punya banyak waktu, tambahnya lagi. Siap kek, jawab ketiganya serentak. Ingat pesanku, jika di perjalanan nanti kalian mencium ketiga bau ini maka waspadalah, ujar kakek Panca. Yang pertama bau bangkai. Jika saat kita berjalan kalian mencium bau bangkai, maka segera berhenti dan tutup mata kalian, dan jangan membukanya atau mengintip apapun yang terjadi, sampai saya menyuruh kalian membuka mata, ucap kakek Panca. Kalian paham? Tanya kakek Panca. Paham kek, jawab mereka serentak. Yang kedua bau amis darah. Jika dalam perjalanan nanti kalian mencium bau amis darah, maka sesegera mungkin lari dan bersembunyi di tempat yang aman, dan jangan kaget atau mengeluarkan suara dengan apa yang kalian lihat, ujar kakek Panca. Kalian paham? Tanyanya lagi. Memang apa yang akan terjadi saat itu kek? Tanya Randy penasaran. Lihat saja nanti, jawab kakek Panca. Dan terakhir adalah yang paling berat. Saya tidak tahu apa kalian bisa melewatinya atau tidak, ucap kakek Panca sembari melirik ketiganya bergantian. Mereka menelan saliva dengan susah payah bersiap mendengar poin ketiga. Memang apa yang ketiga kek? Ucap Firman memberanikan diri. Yang ketiga adalah bau pandan. Pada saat kalian mencium bau pandan berarti kalian akan berhadapan dengan para makhluk penghuni gunung ini. Mereka akan menampakkan diri mereka mengerikan mungkin, ujarnya. Mereka tidak akan membiarkan kalian menyelamatkan nyawa orang yang akan mereka jadikan tumbal persembahan untuk leluhur mereka. Tambah kakek Panca. Apa yang harus kami lakukan saat waktu itu tiba kek? Tanya Agung. Kalian harus tetap berjalan seolah tak melihat apa-apa. Dan yang terpenting jangan melihat mata mereka. Jika kalian melanggar maka mereka akan mengetahui jika kalian hanya berpura-pura tidak melihat, jawab kakek Panca. Ketiganya membelalakan matanya mendengar penuturan kakek Panca. Semuanya sibuk dengan pemikiran mereka masing-masing. Ada perasaan takut dan was-was di kepala mereka, namun lagi-lagi keselamatan Jakalah yang terpenting saat ini. Mereka tak akan tega membiarkan Jaka dijadikan tumbal oleh para makhluk itu. Bersiaplah, waktu kita tidak banyak, ajak kakek Panca sembari berbalik arah menuju ke dalam hutan. Ketiganya saling melirik memberikan semangat satu sama lain. Kita pasti bisa menemukan Jaka dengan selamat apapun yang terjadi, ujar Agung menyemangati kedua temannya, dan dijawab dengan anggukan pasti oleh keduanya. Melihat kakek Panca sudah berjalan menjauh, ketiganya sontak lari mengejar. Takut tertinggal, perjalanan diawali menuju arah timur hutan, ditemani oleh rintikan hujan yang membuat perjalanan semakin mencekam. Semakin lama mereka berjalan, rintik hujan pun semakin lebat. Mereka berniat memakai jas hujan tapi tidak enak oleh kakek Panca, karena mereka hanya membawa 3 jas hujan saja. Tapi ada yang aneh dengan kakek Panca saat ini. Walaupun rintik hujan semakin lebat tapi baju yang ia pakai sama sekali tak basah. Kalian pakai saja jas hujan yang kalian bawa. Aku tidak butuh, ujar kakek Panca sembari terus berjalan dengan asap rokok yang masih mengepul walaupun terkena air hujan. Ketiganya berhenti sejenak kemudian saling melirik satu sama lain. Lagi-lagi mereka tertangkap basah sedang memikirkan kakek Panca. Dia bisa membaca pikiran kita, ujar Randy, dan mendapatkan senggolan dari kedua temannya. Mereka tak ingin ketahuan lagi jika sedang membicarakan kakek-kakek itu.